Shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak yang saya muliakan, guru-guru kita yang saya muliakan, Ustaz Sarwat dan juga Ustaz Sutomo. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berjumpa lagi di KMK, kajian malam Kamis. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol atau menimba ilmu dari guru-guru kita, seperti biasa kita untuk menambah keberkahan majelis ta'lim kita di malam hari ini, kita mohonkan kepada Pak Haji, Ustadz Haji Ambari untuk memimpin sholawat dustur di kajian kita malam hari ini. Ada mic lagi, Ustadz? Mic tambah? Tidak ada. Tidak ada lagi, berarti bisa pakai ini. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa jid wa adim wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini barika syarafi ubadik asadi wa rabbi wal ajam wa imami taibata wal haram wa tarjumani bilisanil kidam wa mambail ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikami abil qasim sayyidina habibina wa syafina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam jid'u syarafan ya Rabb jid'u syarafan ya Rabb jid'u syarafan ya Rabbi karamau wa taqimau wa rif'atau wa mahabbatau wa birra wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an jawil fahril ali wal qadril jali sadatina wa immatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Usman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi liman al-wudu bihi siwaka inda hulul hadisil amin. Walan yadika Rasulallahi jauhka bi idzal karimu tajalla bismi muntakimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Fa inna min judika dunya wa dharataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Ya Rabbi
Ya Rabbi bil Mustafa balik maqal sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqal sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik, alhamdulillah, jazakumullahu khairan kepada Bapak Ustadz Haji Hambali yang sudah memimpin salawat dustur kita di malam hari ini sebelum mulai KMK. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, KMK pada malam hari ini menjadi unik karena ini untuk pertama kalinya kita bertemu secara offline. Dibuka lagi Aula DU Center ini untuk sama-sama kita duduk bersama, silaturahim, mempererat ukhuwah dan juga menambah ilmu dari penjelasan guru-guru kita yang mulia. Maka tidak keliru kalau saya memohon kepada Ustadz Ahmad Sarwat untuk memberikan pembukaan dulu gitu, Ustaz, untuk menyambut KMK hari ini yang cukup spesial ini, Ustaz. Kita ngaji offline lagi. Tafadhol, Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa ba'du. Malam hari ini kita mengawali lagi KMK di tempat ini setelah kurang lebih 2 tahun lah ya kita tidak ngaji di sini, tapi ngajinya online. Ini saya lagi buka rekaman video nih, terakhir kita ngaji di sini 11 Maret 2020. 11 Maret 2020. Jadi itu yang terakhir lah ya. 11 Maret 2020, sekarang bulan Juni 2022 ya, berarti 2 tahun lah ya, kira-kira lebih ya, 2 tahun setengah gitu ya. Ini rekamannya Pak. Setelah yang ini nih, berikutnya udah nge-zoom gitu. Jadi udah ruangannya bukan ruangan ini, tapi udah di studio gitu ya. Nah, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga pandemi ini benar-benar berakhir gitu ya, karena udah capek juga kita pakai masker tiap hari gitu ya, dicolok-colok hidung dulu gitu kan. Antum berapa kali dicolok gitu? Udah sering ya. Ngisi pengajian di mana dicolok, pagi dicolok, siang dicolok gitu. Juga disuntik dulu gitu ya. Sambil udah berapa kali disuntik? Udah 2 kali ya. Tapi besok nggak jadi terbang ke itu, ke mana? Ke apa sih itu, ke harus booster ya. Yang belum booster nggak boleh ya. Nah itu dia masalahnya, yang belum booster nggak boleh. Ya jadi semoga malam ini dan seterusnya kita bisa teruskan lagi kajian kita. Memang persiapannya belum terlalu matang ya, karena kita sifatnya masih uji coba dulu gitu ya, nggak langsung jor-joran ya, nggak kebelet juga sih kita ngaji mah dari dulu kita udah ngaji, jadi santai aja. Dan mari juga sama-sama kita doakan banyak saudara-saudara kita, keluarga kita juga, teman-teman kita, bahkan guru-guru kita yang sudah mendahului kita selama 2 tahun ini. Ya kita berhusnuzan kepada Allah bahwa mereka itu sekarang sudah bahagialah di sana. Allah pilih dan Allah berikan tempat yang sebaik-baiknya di alam yang lain gitu ya. Semoga di alam barzahnya diluaskan kuburnya, dijadikan tempatnya raudhah min riyadil jannah. Nanti kita bacakan suratul Fatihah. Ini ada Pak Haji Romli di setengah kita yang sudah nggak ada. Kemudian ada Bang Jenny, itu siapa sih namanya? Ya, Zaini Abdurrahman. Siapa lagi dah sebutin? Haji Wardi. Terus siapa lagi? Haji Romli pertama kan tadi.
Oh, 2 kali. MC Dik Abdullah, iya. Siapa lagi tuh? Roji'i, iya. Dan mungkin nggak kesebut namanya, tapi ya semoga adalah catatannya di sisi Allah. Kita bacakan ya sama-sama suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa-dosanya dan Allah bahagiakan hidupnya di sana. Ala hadiniya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ya. Kembali lagi ke Deddy Kobuzer. Terima kasih Ustaz Sarwat. Ini saya tadi pertama cukup kaget beneran Ustaz dan terharu begitu. Jadi kan Ustaz bilang ini siaran percobaan karena KMK Perdana, kita ketemu lagi di Aula DU Center begitu. Tapi ternyata yang hadir Masya Allah antusias dari bapak-bapak jamaah ini. Berapa dulu dari tahun kemarin? Berarti memang begitu Ustaz, sudah memendam rindu. Udah dendam. Udah dendam. Kemudian kita ketemu lagi, maka saya tadi juga sedikit bercanda, wah hari ini kita nggak usah ngaji, kita reunian saja begitu. Kita ketemu lagi. Nah, Bapak dan Ibu jamaah yang offline maupun online, KMK pada malam hari ini mengambil tema terkait dengan ilmu itu harus bersanad. Benarkah? Tanda tanya begitu. Nah, sedikit cerita kenapa kita angkat tema ini, karena yang pertama konteksnya kita banget nih Pak hari ini Pak. Hari ini kita kumpul lagi, ngaji lagi, bertemu langsung dengan guru-guru kita yang mulia Ustaz Ahmad Sarwat dan juga Ustaz Sutomo dalam hal ini. Kemudian asatidzah rumah fikih lainnya nanti, maka ibaratnya itu kita kayak nyolok kabel lagi gitu Pak. Selama ini kan kita belajarnya itu online, ya pakai wifi, pakai jaringan yang tidak terlihat begitu ya. Nah hari ini kita bisa ketemu lagi dengan guru kita, itu kayak nyambung lagi sanatnya begitu kira-kira. Itu kalau konteks di kitanya. Nah kalau konteks lebih umumnya hari ini Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita sering mendengar ada kalam salafun saleh yang sangat concern terkait dengan sanad, terkait dengan isnad dalam hal belajar ilmu, terlebih ilmu agama kan gitu. Misalnya ada kalamnya Abdullah ibnul Mubarak, innal isnada minad din, falaulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu bagian dari agama kita ini. Kalau bukan karena sanad, siapapun boleh ngomong apapun, siapapun boleh ngomentari apapun, ngomong sembarangan pun juga boleh. Kalau tidak ada sanadnya. Dan juga para ulama lainnya yang senada dengan itu, maka kita kan jadi kepikiran, Pak, oh berarti mencari guru atau menuntut ilmu itu harus bersanad. Kan begitu? Jadi kita punya kesimpulannya begitu. Nah, sebenarnya seberapa penting sanad dalam keilmuan itu? Nah, malam hari ini kita akan bahas. Jadi soal apa definisi sanad, kemudian apakah betul ketika berguru kepada seorang alim itu betul beliau harus punya sanad dan seterusnya. Kemudian bagaimana sih sejarah sanad itu Mak Salaf dulu, dan pentingnya apa? Hari ini misalnya kita mencari sanad dari kitab A, dapat sanad dari riwayat hadis B misalnya, dan seterusnya. Kita akan diskusikan bersama, kita akan timba bersama ilmunya dari dua narasumber guru-guru kita yang mulia, Ustaz Ahmad Sarwat dan juga Ustaz Sutomo, begitu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya mulai dengan pertanyaan pertama saya untuk membuka KMK malam hari ini terkait tadi Ustaz, arti dari sanad itu sendiri. Kan secara umum tadi sudah disimpulkan bahwa harus atau minimal penting banget kita berguru itu punya sanad. Arti dari sanad itu sendiri apa sih Ustaz, untuk kita bisa mendudukkan? Ustaz Sutomo dulu barangkali. Ustaz, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak-Bapak sekalian jamaah KMK yang alhamdulillah kita sudah mulai bisa bertemu kembali bertatap muka secara langsung pada malam hari ini. Langsung saja menjawab pertanyaan tadi terkait dengan apa itu sanad sebenarnya. Maka dengan redaksi yang berbeda-beda para ulama mendefinisikan sanad. Ada yang mendefinisikannya dengan redaksi silsilatur rijal al-musilah lil matni ila qailihi. Ada juga seperti Ibnu Jamaah misalnya mendefinisikan sanad sebagai al-ikhbar an tariqil matni. Nah, silsilatur rijal itu katakanlah semacam mata rantai. Ya. Mata rantai ini bentuknya manusia-manusia mulia yang meriwayatkan, yang menyampaikan al-musilah lil matni, menyampaikan satu matan, satu redaksi, baik redaksi kalau ini khususnya dalam ilmu hadis definisinya, tapi juga bisa dipakai untuk redaksi yang lain bukan hadis, redaksi di dalam kitab-kitab fikih dan seterusnya misalnya. Nah, menyampaikan redaksi ini para rijal, para tokoh yang ada di dalam silsilah atau rangkaian daripada mata rantai periwayat itu, menyampaikan atau menghubungkan matan tersebut, redaksi tersebut ila qailihi, kepada pengucapnya, kepada pemiliknya. Jadi kalau kita mirip-mirip lah seperti ketika ada informasi tertentu di media sosial katanya begini. Nah, yang perlu kita tanyakan adalah siapa yang mengucapkannya, gitu. Nah, ketika yang mengucapkan sudah diketahui A misalnya, maka kita harus jeli lagi siapa yang mengatakan bahwa ucapan itu A yang mengatakan, medianya apa dan seterusnya. Nah, media-media itu yang disebut sebagai sanad itu, gitu. Untuk mengetahui siapa yang mengucapkan ini. Jangan-jangan gak ada yang mengucapkan, tapi oleh orang lain direkayasa sedemikian rupa bahwa ini ucapan A, padahal bukan. Nah, itu yang terjadi di masa lalu pada saat terjadi fitnah, termasuk di masa awal sekali di masa sahabat. Ya, Umar bin Khattab juga pas mendengar ada seorang sahabat yang mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau kamu sudah mengetuk pintu 3 kali dan tuan rumah kok tidak muncul juga, maka pulanglah, gitu. Maka ketika mendengar itu Umar langsung bertanya, benar nggak Rasul ngomong itu, gitu. Nah, dicari silsilahnya, mata rantainya, kamu dengar langsung dari Rasulullah atau tidak, gitu. Ya, saya dengar langsung. Buktinya apa? Maka sahabat yang tadi diwawancarai atau diinterogasi oleh Umar kemudian minta persaksian, siapa yang juga dengar kalimat ini dari Rasulullah, gitu. Nah, ada sahabat, saya juga dengar. Baru kemudian Umar mengatakan, saya bukan curiga sama kamu, gitu. Tapi saya ingin mengajarkan kepada semuanya bahwa jangan sampai ada yang mengatakan qala Rasulullah, padahal Rasul tidak pernah mengatakannya. Maka kemudian ketika terjadi zaman fitnah, semakin banyak orang-orang yang qala Rasulullah itu tadi dengan sengaja membuat hadis dan seterusnya. Semakin penting ini, dari siapa kamu mendengar itu, agar ketahuan bahwa Rasul mengatakan itu atau tidak, gitu. Nah, Rasul itu qailihi itu tadi, yang punya matan atau punya redaksi hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sanad itu adalah rangkaian mata rantai yang meriwayatkan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai minimal sampai kepada para penulis kitab-kitab hadis, gitulah. Kalau kita ingin terlibat juga sampai kepada kita, ya bisa ikut ke majelis-majelis sama dan seterusnya seperti itu. Nah, itu mata rantai. Jadi secara sederhana, mata rantai yang menghubungkan antara penulis kitab-kitab hadis atau antara kita, misalnya kita mendengar gitu ya satu hadis tertentu kepada Rasulullah, mata rantainya itu ternyata ada. Dan itu mata rantai yang diseleksi oleh para ulama hadis kita, itulah yang disebut sebagai sanad seperti itu. Oleh para ulama hadis kita diseleksi sedemikian rupa agar benar-benar bahwa mata rantai inilah yang menghubungkan bahwa hadis itu milik Rasulullah, itu disabdakan oleh Rasulullah.
atau perbuatan itu dilakukan oleh Rasulullah, atau perbuatan tersebut disetujui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ada rantai atau jalur yang menghubungkan itu semuanya dan dijamin bahwa itu benar-benar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sederhananya kurang lebih secara bahasa dan secara istilah seperti itu, yang menghubungkan kita dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah mata rantainya, sanadnya. Ini definisinya, gitu. Baik, Ustadz Sutomo, itu mata rantai untuk menyampaikan redaksi latar belakangnya di bidang ilmu hadis, begitu ya? Awalnya seperti itu. Nah, saya pengen geser ke Ustadz Sarwat nih. Kan latar belakangnya hadis, begitu Ustadz. Di sanad itu pentingnya di periwayatan hadis. Apakah juga memang hari ini itu terkhusus di bidang hadis saja, atau juga mencakup ilmu-ilmu yang lain, bahwa kita kalau misalnya ngaji fikih ya harus ada sanadnya, kalau ngaji misalnya akidah juga harus nyambung misalnya, atau memang itu terkhusus di bidang hadis saja? Jadi kira-kira begini ya. Sebenarnya yang lebih tepatnya itu bukan sanad sih sebenarnya. Sanad itu cuma salah satu, katakanlah, perangkat dari sebuah sistem yang lebih besar lagi. Sistem yang lebih besar lagi itu begini. Kan ngaji itu kan belajar ilmu, ya kan? Yang penting itu bukan cuma salurannya, sumbernya. Ya kan? Sumbernya sumber ilmu atau bukan? Ya sanad bagus, tapi kalau sumbernya bukan sumber ilmu kan percuma. Ya kan? Jadi sanad itu kalau menurut saya adalah perangkatnya saja. Justru yang lebih penting lagi adalah sumbernya dulu. Nah, tadi pertanyaannya apa cuma hadis doang? Ya enggak lah. Quran dulu nomor 1. Ya. Bedanya kitab suci Al-Quran dengan semua kitab suci samawi yang Allah pernah turunkan, itu tidak ada sanadnya. Maksud saya begini, jangan dikira Allah menurunkan Al-Quran itu dalam bentuk kertas ya, kan enggak. Tapi dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Turunnya Al-Quran itu dalam bentuk apa? Wujud fisiknya itu apa? Suara kan? Suara yang diucapkan oleh Jibril alaihissalam, didengar oleh Nabi SAW. Kalau di situ sih nggak ada noise pastinya kan? Dari Rasulullah kepada sahabat. Kan begitu Jibril pergi, sahabat dipanggil, diimla, di apa istilahnya? Kalau imla kan suruh nulis, kalau suruh itu apa namanya istilahnya? Ditalkin, ya, ditalkin oleh Rasul. Ditalkin itu ya, saya bacain kamu ikutin ya, kayak orang nalkin orang meninggal itu loh, Pak, ya kan? Talkin, bacain ikutin, bacain ikutin. Nah, kalau dari Rasulullah kepada sahabat itu juga nggak ada noise itu. Saking tidak ada noise-nya, tidak ada kemungkinan. Kenapa? Karena kalau Quran semuanya pasti mutawatir. Nah, bedanya dengan hadis gitu ya. Tadi kalau hadis tuh bisa jadi Umar dengar, tapi yang lain nggak dengar, ya kan? Tapi kalau Quran nggak ada yang bilang, emang ini ayat ya? Nggak. Kenapa? Udah pasti semua tahu lah, itu ayat Quran pastinya. Nggak akan ada yang ketukar-tukar. Oh, ini bukan ayat Quran, ini ayat Quran, itu enggak. Saking apa, dari Nabi kepada sahabat tuh betul-betul berlapis-lapis itu jalurnya gitu kan, kuat banget sanadnya. Jadi pertama Quran dulu, bukan hadis dulu gitu kan. Hadis itu nanti nomor 2 gitu. Dari sahabat kemudian kepada berikutnya kan, apa, tabiin, dari tabiin ke tabiin, dari tabiin terus ke bawah terus gitu kan. Nah, sumbernya itu Quran, kemudian ya hadis Nabi. Kemudian apalagi? Nah, hadis Nabi ini luas banget. Salah satu di antara hadis Nabi itu ada yang secara khusus menjelaskan ayat Quran. Karena salah satu fungsi hadis kan menjelaskan ayat. Jadi ada sahabat nggak paham nih, gitu ya. Ayat ini maksudnya apa sih ya Rasul? Nah, oleh Rasul kan dijelasin tuh. Penjelasan dari Nabi itu Quran apa hadis? Nabi ketika menjelaskan satu ayat Quran, itu yang dia jelasin tuh Quran atau hadis? Hadis kan? Nah, itu yang kemudian kita kenal sebagai tafsir bil ma'thur, di mana Rasulullah menjelaskan isi ayat Al-Quran. Itu levelnya adalah level hadis gitu. Nah,
Cuman tadi saya katakan hadis itu kadang-kadang suka ada sanad yang noise gitu. Yang ada palsu kan hadis palsu. Kan nggak ada ayat palsu kan nggak ada. Tapi kalau hadis palsu mungkin ada gitu kan. Lalu berikutnya sampai kepada sebuah disiplin ilmu. Disiplin ilmu ya. Jadi kalau di zaman Nabi sih ilmu itu belum menjadi sebuah disiplin. Masih berupa riwayat aja. Makanya kalau kita baca tafsir generasi awal Pak, itu boleh dibilang sama hadis. Baca At-Tabari gitu misalnya. Itu generasi awal banget, 310 ya. Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu mufassir, tapi isi tafsirnya itu hadis semua. Hadis tentang Nabi menjelaskan suatu ayat gitu. Jadi ya isinya kayak kita baca hadis aja gitu. Hadis tematik tentang penjelasan ayat Quran gitu. Jadi kalau di generasi awal itu belum ada sebuah cabang ilmu yang dalam dan luas gitu. Jadi masih berupa jalur riwayat Quran, jalur riwayat hadis. Isunya cuma gini, benar nggak nih dari Rasulullah, gitu kan? Nah, sampai pada satu abad di mana ilmu itu menjadi berkembang, ilmu hadis berkembang, ilmu fikih berkembang, ilmu usul berkembang, gitu ya. Zamannya Imam Asy-Syafi'i misalnya, zaman Imam Malik itu sudah mulai berkembang ilmu itu. Sesuatu yang bukan jalur riwayat lagi. Ilmu usul fikih itu dibentuk oleh Al-Imam Asy-Syafi'i yang wafat 204 Hijriah, itu menjadi sebuah cabang ilmu. Apa sih kitabnya pertama kali yang beliau tulis? Ar-Risalah ya? Atau sebelumnya apa? Sebelum Ar-Risalah apa? Al-Qadimah. Ar-Risalah 2 kali dia bikin gitu ya. Nulis Ar-Risalah 2. Itu Ar-Risalah itu bukan ayat Quran Pak. Juga bukan hadis. Tapi hasil analisa. Nah gitu. Jadi Al-Imam Syafi'i mengembangkan sebuah sebuah cabang ilmu yang kita kemudian sebut dengan istilah usul fikih, teknik bagaimana cara mengistimbat suatu hukum. Dari Quran, dari hadis, teknik mengistimbatnya gini ya. Dan karena beliau sangat menguasai, itu yang diajarkan kepada muridnya. Gitu. Nah muridnya ngajarin lagi. Nah itu yang diriwayatkan atau yang disampaikan itu sudah bukan Quran dan hadis lagi Pak. Tapi sebuah cabang ilmu. Nah kalau kita ngomongin sanad hari ini, kita nggak ngomongin ayat Quran ini sahih apa enggak? Enggak perlu lagi. Kenapa? Semua sudah mutawatir. Hadis juga gitu. Kita belum nggak usah ngeributin hadisnya sahih apa enggak. Karena sudah dijamin oleh Bukhari, oleh Muslim dan sebagainya. Kita cuma tinggal bilang wasahahahu Bukhari misalnya, wasahahahu Muslim misalnya gitu kan. Sudah ada yang ngejamin gitulah. Udah aman. Sanad-sanad kayak gitu. Nah, yang jadi masalah justru sekarang sanad keilmuan. Itu. Karena itu kita tidak dapat dari Rasulullah, tidak dapat dari sahabat atau tabi'in, tapi dari generasi berikutnya di zaman Imam Asy-Syafi'i itu sebuah fun, gitu kan. Kita belajar ilmu usul. Dari siapa belajarnya? Gitu loh. Ngarang sendiri apa dari penemu aslinya? Gitu kan. Nah, kalau dari penemu aslinya sebutlah misalnya Al-Imam Syafi'i, nah itu ngajarin kepada muridnya, ngajarin lagi pada muridnya, ngajarin lagi pada muridnya dan sebagainya. Ada 2 jalurnya. Pertama jalur kitabnya berupa matan yang dihafal, dan yang kedua berupa kitab juga, tapi jalurnya merupakan penjelasan, gitu. Jadi tradisinya adalah seorang Asy-Syafi'i itu mengarang matannya, matan kitab Ar-Risalah. Hafalin ya semua, hafalin, gitu. Setelah dihafalin sejak kecil, udah gede dijelasin, gitu. Nah itu yang namanya sanad itu begitu. Jadi sebuah cabang ilmu dari yang punya ilmu itu sendiri diturunkan kepada muridnya sehingga nanti muridnya bisa kalau gurunya udah meninggal, ya itu ilmu yang dia terima tuh tumbuh besar. Bukan cuma sekedar ngapal doang. Kalau ngapal doang tuh cuma anak TK-nya doang. Nah, yang sekarang ini Pak kebanyakan terjadi itu gitu Pak. Ngaji pakai kitab, kitabnya hafal. Cuma suruh ngajar lagi pakai kitab yang sama. Nggak bisa. Kenapa? Sanadnya nyambung, tapi ilmunya nggak berkembang. Nah, gitu. Itu problematikanya di zaman sekarang tuh seperti itu. Sanadnya ada. Kalau suruh sebutin nama gurunya bisa disebutin semua. Tapi pertanyaannya, ente nguasain nggak? Enggak juga. Waktu itu aneh lagi nyender, gitu. Nyender nggak apa-apa, Pak. Bagus ya kan? Ya pahala dapat tetap walaupun bagi 2 sama tembok misalnya nggak apa-apa. Tapi kan
udah dapat gitu sanatnya gitu doang sih. Gitu Ustaz Wildan. Baik, Ustaz. Mulanya dari Al-Quran dan hadis, tetapi kemudian lahir tumbuh kembang itu kan ya memang seluruh sumber keilmuan Islam itu dari Al-Quran dan hadis gitu. Kemudian nanti turunannya itu yang banyak begitu. Nah, berarti poin pentingnya adalah memang baik dalam pelajaran apapun di dunia keislaman ini, sanad ilmu itu ya harus nyambung begitu, harus ada gurunya. Iya, harus ada sumbernya. Harus ada sumbernya sumber yang benar. Ya kalau misalnya gini Pak, kita pengen bikin mobil listrik, sanadnya nyambungnya kemana mestinya? Ke Toyota? Enggak ya? Toyota kan nggak bikin mobil listrik kan? Ke Hyundai? Iya ada sih, tapi Tesla lah kalau hari ini kan. Gitu loh maksudnya. Belajar bikin mobil listrik ke Tesla. Kenapa? Ya dia yang bikin, dia yang paling jago dalam hal ini, gitu kan kira-kira. Jadi sanad itu nanti nomor 2. Yang penting sumbernya itu sumber yang tepat apa enggak untuk kita mempelajari suatu ilmu kan gitu. Nah yang orang sekarang ribut itu sanadnya gitu. Ujungnya apa? Ujungnya kemana? Sanad kan saluran, ya kan? Kita tentuin dulu ujungnya itu apa ya istilahnya, punya privilege nggak atas suatu cabang ilmu itu. Ya kan kita judulnya belajar agama, umum, teknologi, sains dan sebagainya kan. Belajar tuh kepada siapa sih belajar itu? Ya kepada pakarnya dong. Oke, kalau emang pakarnya sudah jelas, nih jalurnya nyambung apa enggak? Sanad itu di situ gitu loh. Ya kan? Oke, baik Ustaz. Makasih Ustaz. Pindah lagi ke Ustaz Sutomo Ustaz. Kalau tadi kan kita asumsikan bahwa kita belajar ini dari sumber yang tepat. Tetapi kita persoalkan salurannya ini. Supaya salurannya itu disebut nyambung atau sanadnya itu disebut nyambung, ini kriterianya bagaimana Ustaz? Apakah memang betul-betul harus mendengar langsung dari guru? Tadi Ustaz Sarwat sudah menyebutkan istilah talaki begitu. Nah kalau iya, apakah seluruh misalnya ngajarin satu kitab gitu ya? Apakah kemudian harus dari A sampai Z? Bertemu dengan guru, ngaji itu, kemudian nanti diijazahkan begitu supaya nyambung, atau bagaimana dengan murid hari ini yang on off, ya seminggu masuk begitu, terus kemudian pekan depannya nggak masuk begitu. Nah, tapi di akhir pas dapat ijazah tuh masuk begitu. Apakah kemudian ini disebut sebagai sanadnya nyambung, padahal tadi di tengah-tengahnya itu ada yang miss, ada yang kosong begitu. Apa tuh? Kita bicara tentang belajar gitu dan tanya gitu apakah suara nggak masuk nggak suara? Tes nggak masuk. Buat ditutup. Tes ini masuk. Tes emang enggak. Hah? Mau azan. Baik, kita lanjutkan setelah dan sambil memperbaiki mic Bapak Ibu.
Baik. Baik, tes. Kita lanjutkan, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Tadi sampai di pertanyaan terkait bagaimana seseorang itu disebut mendapatkan sanad atau proses sanad itu. Misalnya contoh kasus tadi, saya misalnya ngaji satu kitab kepada antum, satu tomo, tapi saya sering bolos begitu. Apakah kemudian nanti ketika selesai satu kitab ini, saya boleh mendaku bahwa sanad saya itu ya nyambung begitu karena ngaji begitu, meskipun bolos-bolos tadi, begitu. Tadi kan kita bicara tentang sanad itu mata rantai periwayatan. Jadi ada proses yang namanya meriwayatkan. Kalau meriwayatkan berarti yang ngajar itu pertama harus memang memiliki sanad juga, karena mau meriwayatkan kepada orang lain gitu. Itu yang menjadi syarat pertama. Tapi kalau yang ngajar tidak memiliki sanad, ya berarti tidak mungkin akan terjadi proses periwayatan itu. Ya. Tetapi apakah kemudian seseorang yang tidak punya sanad itu diperbolehkan gitu untuk mengajar satu kitab tertentu? Ya sebenarnya sanad bukan satu syarat gitu. Satu syarat seseorang harus memiliki ya kitab tersebut itu sanadnya kepada penulisnya dan seterusnya sehingga dia diperbolehkan ngajar, tidak. Asal dia memang memiliki ilmu alatnya, memiliki terutama adalah penguasaan terhadap bidang daripada ilmu kitab tersebut, yang kitab-kitab dasar sudah dipelajari dan seterusnya. Kemudian baru ternyata yang diajarkan adalah bukan kitab dasar, tapi agak di atasnya dasar, menengah misalnya. Walaupun misalnya belum pernah membaca kitab itu kepada guru tertentu, tetapi ketika dia membaca, saya paham maksudnya. Ya, saya tahu karena dasar-dasar daripada ilmu ini sudah saya kuasai, sehingga membaca itu juga nyambung gitu. Maka tidak ada masalah dia mengajarkan itu. Nah, terkait dengan pertanyaan, kalau ada murid misalnya yang ngajinya itu tadi, apa istilah antum, on off atau apa itu namanya. Pokoknya kadang-kadang berangkat, kadang-kadang tidak dan seterusnya. Maka kalau ini adalah majelis periwayatan gitu ya, sebuah kitab fikih, ya itu sebenarnya merusak gitu ya, merusak sanad itu. Dia tidak bisa disebut telah tuntas secara apa namanya, mengaji secara tuntas dari awal sampai akhir tentang kitab tersebut sehingga berhak untuk mendapatkan sanad gitu. Sebab dulu kalau kita bicara tentang istilah dalam ilmu hadis itu tahammul ya.
Dan kata Syekh Ali Jum'ah ini juga dipakai untuk ilmu-ilmu yang lain gitu. Yang ada 8 cara tahammul gitu. Yaitu mendapatkan ilmu dari seorang guru seperti itu. Maka di dalam ilmu hadis yang menjadi dasar daripada ilmu sanad ini, kalau ada orang lagi ngaji seperti itu, apalagi tadi berangkatnya kadang berangkat kadang enggak, ini berangkat terus. Cuma dia melakukan aktivitas yang katakanlah multitasking, sambil dengerin majelis sama misalnya itu, tapi dia juga melakukan nasakh. Yang dinasakh atau yang ditulis itu bukan hadis yang didengarkan, hadis yang lain. Karena memang multitasking, punya kemampuan itu gitu. Atau ada yang ngantuk misalnya gitu. Tadi kalau sesaat nyender gitu ya, nyender karena keasikan, merem juga akhirnya misalnya gitu. Ternyata pas sudah melek, loh kok sudah wallahu a'lam misalnya udah selesai gitu. Berarti nggak denger gitu. Atau selain itu mungkin ya kalau dulu ada kisah yang agak lucu gitu ya. Karena memang harus mendengar semuanya gitu dari seorang guru, maka ada orang misalnya pengen ke belakang gitu. Saking beratnya di masa asrul riwayah gitu. Pengen ya buang air lah. Tapi kalau buang air nanti terjadi faut itu tadi. Terjadi ada banyak yang tidak terdengar gitu. Maka dia tahan-tahan. Ternyata masih lama gitu. Karena ditahan-tahan dan akhirnya nggak kuat, jebol juga gitu di majelis ilmu itu gitu. Dan ada sebagian ulama yang melakukan multitasking, sehingga ada ulama hadis yang tidak boleh melakukan multitasking dan periwayatannya nggak bisa disebut mutasil atau nggak bisa disebut sah gitu. Tapi menurut ulama yang lain, asal dia multitasking dan mampu melakukan kerja dua-duanya itu, ya sah-sah saja. Nah kalau udah zaman percetakan, udah zaman Gutenberg, apalagi zaman PDF, ya tinggal download aja, selesai kan. Mana ilmunya? Nih di PDF paham? Ya nggak tahu dah. Yang penting ilmunya nyampe gitu kan. Nah gitu. Nah, jadi kita harus bedakan itu semua. Nah ngaji kita begini nih, saya tanya, materi apa? Maksudnya mau ilmu apa yang mau kita sampaikan? Mau mensanadkan ayat Quran? Kalau teksnya udah nggak perlu. Mungkin yang harus disanadkan adalah qiraat. Itu yang kita nggak punya sanad. Nggak punya sanad. Kita nih semua nggak punya sanad. Antum saya tanya, antum baca Quran pakai qiraatnya siapa? Nggak tahu bahkan kalau nggak belajar. Hafiz. Apa Kisai? Atau saya jawab, emang ada qiraat lain? Iya. Ya kan ada banyak nama. Nama qiraatnya ada banyak. Ada qiraat sab'ah kan? Atau asyroh gitu. Masing-masing punya dua perawi. Jadi kan 20. Dari 20 itu antum pakai sanadnya siapa? Nggak ada kan di antara kita? Nggak ada gitu. Saya tanya, pada bisa baca Quran? Bisa. Sanadnya lewat jalur siapa? Nggak punya kan? Nggak punya gitu. Tapi baca Quran kita sah. Sah, tapi benar. Nah itu dia. Tahu benar apa enggak? Ya kan? Tahu benar apa enggak? Apa udah benar bacaan kita? Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Benar nggak cara baca kayak gitu? Nah itu siapa yang bisa benerin? Gurunya dong. Gurunya ya yang punya sanad benar juga gitu. Nah kalau gurunya nggak punya sanad juga, ngajinya cuman ambil sono. Tapi kalau disebutin siapa guru qiraat ente? Nggak ada. Nah itu susah tuh. Karena nggak bisa ditulis. Karena dia harus praktek, gitu kan? Sedangkan kalau teks, ya sudah, yang ada di mushaf itu ya itulah, gitu. Jadi sanad itu tergantung jenis materi yang mau disampaikan. Apakah teks, gitu kan? Apakah bacaan qiraat misalnya, ataukah pengertian, nalar, gitu. Kalau fikih, usul fikih itu sebenarnya nalar. Cuman kalau buat anak kecil, dihafal aja dulu matannya. Jadi kita baca matan Ghaya wa Takrib sama 2 tahun ini tuh, itu sebenarnya ngapalin matan doang. Pengertiannya apa, lain cerita. Nah, yang diajarkan di majelis-majelis fikih misalnya, kan kita ngaji nih sama kiai, sama habib, sama siapa, dia punya sanad nih misalnya. Kalau kita ke Cianjur, Ma'had Al-Imam Syafi'i gitu ya, punya Syekh Hasan Hito, semuanya punya sanad. Kalau di Piang nggak ada yang punya sanad, gitu kan? Semuanya punya sanad, tapi sanad teks aja, bukan sanad pemahaman.
Artinya kalau disuruh sebutin, kamu pernah baca kitab ini sama guru yang ada sanadnya? Iya. Dibaca. Difahami? Belum tentu. Gitu. Jadi kita ini kebanyakan, bahkan termasuk di pesantren dan di mana, sanadnya ada, tapi sanad sekedar membaca di depan guru. Gitu. Kalau kata orang Jawa tuh dimaknani, sorogan, utawi iki iku, gitu kan? Maknani kata per kata, ditulis gitu kan? Faham? Nggak ada jaminan. Nah, untuk fahamnya itu biasanya bukan dengan metode tradisional kayak gitu. Tapi metode yang sedikit lebih modern lagi. Yaitu di bangku jamiah. Di mana nanti ada munaqasyah. Ada muridnya diuji. Gitu. Nih 1 semester ini, besok setelah 2 bulan kuliah, UTS. Apa itu? Ujian tengah semester. Jawab nih soal-soal nih kalau bisa. Gitu kan? 2 bulan lagi, UAS. Gitu kan? Jawab nih soal-soal ini kalau bisa. Kuliah berapa lama? Bikin bahas ya. Tulis tentang itu semua. Dan diuji secara lisan. Nah, itu adalah salah satu di antara tolok ukur. Terserah ente waktu kuliah mau tidur. Atau mau bolos-bolos dan sebagainya. Ujian bisa jawab gak? Munaqasyah langsung lisan itu bisa jawab gak? Kalau emang bisa dan sebagainya bagus, ya dia kasih ijazah. Jadi ijazah itu bukan cuma fa inni ajaz tuha lakum gitu. Itu kan ijazah abal-abal aja. Bukan abal-abal sih ya, tapi ya sekedar formalitas aja. Dr. Wahbah Az-Zuhaili waktu datang ke Masjid Al-Mughni, almarhum Kiai Haji Lutfi Fatullah, beliau ngomong nih di depan, semua kitabnya ada di depan sini, kitab karangan beliau. Dan dia bilang apa? Seluruh kitab ini saya ijazahkan buat kalian semua. Itu maksudnya apa? Apakah kita semua yang hadir di situ terus beliau jamin bisa ngajar pakai kitab itu? Ya enggak, orang bahasa Arab juga gak bisa kok. Terus gunanya apa? Ya tabarukan aja gitu. Apakah bisa saya kan hadir juga di situ kan? Apa saya bisa saya bilang saya ini muridnya Wahbah Zuhaili? Enggak lah, enggak. Tapi Wahbah Zuhaili pernah ceramah, saya pernah datang. Gitu kan? Paham? Enggak juga sih, gitu kan. Nah, jadi begitu kan? Itu jadi semua itu bisa disebut dengan istilah besar sanad. Tapi kualitasnya apa dulu? Kayak gini lah. Sekolah nggak sih lo? Sekolah. Apaan? SD? SMP? PAUD? Atau sekolah apa sih yang di rumah itu namanya? Sekolah apa sih? Homeschooling gitu. Atau kuliah? S1, S2, S3. Nah gitu. Semua nama besarnya adalah sekolah. Seperti tadi itu. Semua nama besarnya adalah sanad. Gitu. Tapi itu ada jenjangnya. Sanad yang model apa dulu? Maka kalau antum tanya, kalau orang ngaku bersanad tuh syaratnya apa sih? Ya saya tanya, jenjangnya apa? Gitu loh. Jenjangnya apa? Jenjang TK. Jenjang TK mah tepuk-tepuk tangan, main-main, nyanyi-nyanyi, udah itu namanya sanad. Gitu kan. Tapi kalau Anda mau dibilang insinyur pertanian, ya berarti kan Anda harus kuliah di IPB gitu kan. Nah gitu. Itu aja Pak. Udah di PB itu lulus belum tentu jadi petani juga loh. Ya kan? Kampus yang paling banyak melahirkan petani itu kan IPB kan? Karena Institut Pertanian Bogor, tapi tidak bertani dan tidak tinggal di Bogor gitu kan. Ini sorry ya, yang IPB. Ya sama gitu. Kecuali sekolah-sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan, misalnya sekolah kedinasan itu apa? STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Lulus ya kerja di bidang itu memang udah ikatan dinas gitu kan. Sekolah apa lagi? Ya Akmil, Akademi Militer. Akpol, ya kan? Lulus di situ ya kerjanya itu gitu loh. Tapi yang secara umum nih, Pak Dwi misalnya nih. Ini teknik loh. Teknik apa? Teknik mesin ya, elektro ya. Tapi emang kerjanya di bidang elektro juga sih gitu. Walaupun bisnisnya banyak juga, ya kan? Ya maksudnya nggak harus elektro, bukan. Jadi gini, teknik elektro jangan digambarin lagi nyordel radio gitu kan, nggak harus gitu kan, nggak harus nyordel gitu kan. Kebayang kita kan kalau elektro itu kan gitu kan, saya kelas 1 SD, tukang listrik gitu kan. Padahal nggak harus sih gitu ya. Nah, jadi tergantung yang kita sebut sanad itu levelnya apa, kualifikasinya apa. Ngaji nih begini, ini bersanad juga, nggak apa-apa. Tapi ya kira-kira levelnya level kayak kalau sekolahan tuh ya apa ya? Ya taman bermain lah, ya kan? Taman bermain. Ya kan kita bermain-main aja gitu kan.
gurunya juga nggak punya sanad yang benar gitu. Cuman dibilang bersanad ya berguru sih. Ya, tapi kalau secara detail yang tadi Ustadz Tomo ceritain, enggak juga gitu. Kurang lebih begitu gambarannya. Baik, Ustaz. Berarti pemahaman terhadap kitab atau yang sedang kita pelajari itu penting. Kemudian mendapatkan sanad terkait itu juga penting. Keduanya saling melengkapi begitu saja. Kalau diprioritaskan Ustaz, lebih penting mana sih? Yang penting kita paham, misalnya kita ngaji satu kitab. Yang penting kita paham dengan isi penjelasan guru terhadap kitab itu, atau yang kita kejar itu sanadnya begitu. Tergantung kepentingannya. Jadi ada beberapa budaya di tengah kalangan para pencari ilmu mengkoleksi jalur sanad. Sekarang di Mesir gitu, ya. Para dosen atau para ulama lah gitu ya. Sekarang ini mereka pada lagi jual sanad. Jual sanad. Tahu nggak jual sanad? Gini, selama ini kalau yang namanya daros itu jadi di luar dari perkuliahan formal, sore, malam gitu kan tuh ada daros di masjid kan. Itu kan nggak jelas selesainya kapan. Karena dibaca 2-3 baris, udah besok lagi terus gitu aja tuh sesuatu yang nggak dapat apa sih gitu nggak. Nah, sekarang ada pemikiran baru. Gimana kalau diintensifkan? 3 bulan dihajar setiap hari kitab itu sampai selesai. Lalu dapat sanad, lalu ada suratnya, bayar. Makanya saya bilang, lagi pada jual sanad. Kenapa? Karena karakteristik para pembelajar dari berbagai negeri Islam yang pada ke Mesir itu, mereka memang kayaknya ngejar-ngejar sanad juga sekarang ini, gitu. Jadi pulang tuh bawa berlembar-lembar tuh. Anak saya Fatih tuh bawa lembaran banyak. Sanad gitu. Apaan tuh sanad? Ya kalau cara kita sertifikat ikut seminar lah gitu kira-kira, gitu, ya kan? Tapi disebut dengan ijazah. Tapi gini, kalau seminar kan nggak ada kitab. Nah kalau model tradisional itu adalah satu kitab dibaca selesai, gitu. Paham apa enggak? Nah itu nggak ada tolak ukurnya. Beda dengan kuliah. Paham apa enggak? Ingat ya, hari-hari indah kita kuliah itu kan adalah hari-hari ujian akhir. Ya, seminggu kita kagak ngapa-ngapain Pak, gitu. Kenapa? Karena besok ujian. Nih kitab setebel ini kita apalin semalaman gitu kan. Mau nggak mau harus paham. Kenapa? Kalau enggak ya nggak bisa jawab besok pagi gitu kan. Nah itu kan beda dengan orang cuma ikut seminar, selesai bagiin sertifikat. Paham nggak? Ya sertifikat tidak menjamin pesertanya paham. Nah yang bisa sedikit ya bisa dijadikan tolok ukur adalah lu nilai lu berapa IP kan gitu kan. Paling nggak itu kan. Kenapa? Itu jawaban soal tracy apa cuman ditulis Afwan Ustad Andalam Akro gitu kan kacau gitu. Pernah teman saya kuliah itu dia nggak baca sama sekali mata kuliah Nahu, nggak baca sama sekali, soal nggak banyak cuma 5, semuanya nggak ada yang bisa jawab. Afwan Ustad Lam Akro Lam Udaris dan Lam Uraja gitu-gitu doang, 0 kasih nilai gitu. Kuliah nggak dia Olivia? Kuliah. Pegang kitab nggak? Pegang. Gitu. Baca nggak? Baca. Bisa jawab nggak? Nggak. Lulus nggak? Ya nggak lulus. Gitu. Nah, kajian tradisional kita itu nggak ada ujian. Dulu Pak Haji Fauzi mungkin masih ingat. Kita pernah nih bikin di sini Pak. Habis kajian, ujian. Masih ingat tuh. Ya kan? Yang tadinya jamaah penuh, tinggal separuh. Pakai ulangan, ngaji pakai ulangan. Pada protes Pak. Ngaji pakai ulangan. Udah gitu Pak. Biasa pada ngobrol, pada bawa kitab tiap hari. Ntar malam ujian katanya. Dan itu hanya berlangsung 1 semester. Setelah itu saya di demo. Gak usah pakai gitu-gitu lah saat. Ngaji aja pakai tegang-tegang segala. Ngaji pakai ujian katanya. Dia habis kajian gini, bahkan kita pegang kitab nih. Bukan kitab, buku bahasa Indonesia. Seri fikih kehidupan. 1 bab, habis itu saya kasih soal. Soalnya juga cuman ABCD kalau salah ya, bukan esai gitu. Jawab aja ABCD. Mau benar mau salah juga nggak ada yang tahu gitu. Cuman secara mental Pak, seminggu kagak kemana-mana. Mau ujian nih besok nih malam Kamis gitu. Kalau masih begini juga kita bubar malam Kamis gitu akhirnya. Nah saya diancam bubar ya saya kagak berani. Udah nggak usah pakai ujian-ujian segala gitu. Punya sanad nggak?
Iya punya sih, ngaji malam Kamis gitu. Ada tuh di videonya kan ketahuan tuh, ya kan? Bukti bahwa udah ngaji malam Kamis masuk nih di video. Gitu. Cuman Pak Dwi, kamera kita kurang satu nih Pak nih. Yang buat nyorot jamaah nggak ada nih, gitu kan? Biasanya sih dibawa, mungkin dilupa hari ini karena baru pertama. Insya Allah malam Kamis yang akan datang mungkin apa mau diwakafin, apa mau dihadiahin, apa mau dipinjemin, terserah dah, atur aja gitu ya. Enaknya jadi ustadz ya, main tembak-tembak aja gitu ya kan. Oke. Iya, Ustaz. Itu kalau pertanyaannya dilihat dari sisi thalibul ilminya atau penuntut ilmu. Saya geser ke Ustaz Sutomo nih. Kalau dari sisi ustadznya atau yang mau mengajar tadi. Tadi saya garis bawahi bahwa seorang ustadz itu nggak harus punya sanad dulu terkait dengan kitab yang mau dia ajarkan. Kalau ini soal penjelasan saja, begitu Ustaz. Maka misalnya hari ini ada ustadz yang katakanlah ngajar, kita ambil contoh saja misalnya Kifayatul Akhyar begitu. Kitab fikih Kifayatul Akhyar. Secara sanad periwayatan ustadz ini nggak dapat tuh sampai ke mualif kitab tuh nggak nyambung begitu. Tapi kalau baca ya paham, menjelaskan ya bisa begitu. Berarti pertanyaan sederhananya boleh ya seperti itu saja. Ya. Pertama mungkin akan saya jelaskan dulu dari awal dari yang antum sampaikan itu ya, bahwa bukan berarti yang saya sampaikan seorang ustadz tidak disyaratkan punya sanad, maknanya adalah dia tidak punya sandaran sama sekali ketika mengajarkan gitu ya. Sanad yang sedang kita bahas kan sanad dalam makna periwayatan itu tadi. Nah, sedangkan para ulama kita gitu ya, itu membolehkan seperti yang disebutkan oleh misalnya Al-Ustadz Abu Ishaq Al-Isfirayini. Walaupun itu ulama salaf, bukan termasuk ashabul wujuh, dari kalangan Isfirayini itu Khurasaniyun, Syafi'iyah, tapi gelarnya Al-Ustadz gitu. Beliau membolehkan dan menghikayatkan adanya ijma', jawazun naqli, bolehnya menukil gitu ya, minal kutub al-mu'tamadah. Yang penting itu tadi, kitabnya adalah kitab al-mu'tamadah gitu. Itu diajarkan meskipun kata beliau lanjutannya wala yustaratu ittisalus sanadi ila muallifiha gitu. Walaupun tidak disyaratkan adanya ittisalus sanad. Ittisalus sanad maknanya ketersambungan sanad secara riwayat itu tadi. Artinya kalau ada kitab tertentu berdasarkan fatwa ini dan kata Al-Isfirayini ini semacam ijma gitu ya, boleh saja seorang ustadz asal dia paham, punya ilmu alat dan tahu bidang ilmu yang akan dibaca dari kitab tersebut, dia mengajarkan itu gitu. Nah, kebolehannya dari sisi ini gitu. Kebolehannya dari sisi ini. Terjawab apa ya? Oh belum. Udah ya. Berarti boleh gitu. Iya boleh. Kalau dari sisi pertanyaannya boleh atau tidak, boleh gitu. Yang penting itu tadi, tetap ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu dari sisi meskipun belum pernah ngaji yang ada sanadnya itu, dia pernah lah ngaji level dasarnya. Misalnya kalau itu kitab Kifayatul Akhyar sebagai sebuah contoh, ya matan Abi Sujanya dia sudah baca gitu. Sehingga ketika baca Kifayatul Akhyar nyambung juga. Begitu juga kaidah-kaidah yang ada di dalam adab Syafi'i dan seterusnya gitu. Sehingga ketika baca itu ya tidak benar-benar kosong gitu. Dia memang sudah punya modal gitu. Itu syarat yang harus justru terpenuhi gitu. Nah, daripada misalnya dan ini lebih utama ya, daripada ketika dia mungkin punya sanad secara itu tadi riwayat, transmisi riwayat gitu ya. Tapi ternyata sekedar sanad yang mengumpulkan saja. Ada majelis baca Kifayatul Akhyar tapi dijadikan sebagai sebuah daurah gitu. Dan daurah biasanya ada syekh datang dari Timur Tengah gitu ya, ngaji kitab tertentu. Itu waktunya nggak lama. Ya memang majelis sama saja, dibaca, semua orang memang pegang kitab. Ya bisa jadi ada yang terlewat dan macam-macam, tapi asal ikut hadir gitu, biasanya akan tetap diberikan ijazah atau sertifikat atau tibaknya itu tertulis dia memang hadir di situ dan seterusnya gitu. Tetapi dia tidak punya modal, hanya karena ada pengumuman dapat sanad, sebelumnya belum pernah ngaji A, B, C dan seterusnya, langsung ikut ngaji kitab itu gitu. Dan kebetulan syekhnya tidak mewawancarai terlebih dahulu yang belum pernah ngaji sebelumnya, nggak usah ikut misalnya. Atau ini disyaratkan bagi yang sudah tahu ini, nggak ada syarat itu. Pokoknya ya beliau datang, kita ikut ngaji, ikut mendengarkan, saya beli kitabnya,
dan akhirnya dapat ya tanda tangan, misalnya ini ada sanadnya dan macam-macam, terus ada kertas yang dibagikan juga, silahkan tulis nama kamu di bagian paling akhir gitu. Nama ditulis karena ada riwayat ke atas itu sampai ke penulisnya seperti itu. Kalau dia hanya mendapatkan seperti itu tapi tidak punya modal keilmuan dari ilmu bahasanya, ilmu alatnya gitu, apalagi bidang ilmu fikihnya dan seterusnya, meskipun ada syaratnya, tiba-tiba dia membaca Kifayatul Akhyar gitu ya, tanpa pemahaman yang benar itu tadi, hanya karena ikut daurah dan dapat sanad gitu ya, cuma beberapa hari seperti itu jauh lebih berbahaya daripada yang memang paham standar keilmuan di dalam fikih Syafi'i dan seterusnya, walaupun itu cuma baru baca. Ya tentu dia tidak boleh langsung baru baca ya, baca sekilas. Oh ya saya mampu, saya paham, terus dibaca gitu. Baru kemudian mengajarkan gitu. Tetap harus ada persiapan gitu. Baik, dari sisi itu berarti pemahaman yang benar itu lebih kita utamakan daripada ketersambungan sanad. Hanya sekedar ketersambungan sanad begitu saja. Kalau dalam rangka mengajar tentu, ya. Dalam rangka mengajar menjelaskan, kalau hanya sekedar ketersambungan sanad periwayatan tapi tidak bisa mengajar, kasihan muridnya. Ya, dia apa ini gitu, nggak bisa menjelaskan gitu. Baca apa ya penjelasannya, nggak tahu gitu. Ya memang punya sanadnya karena ya dia memang ikut menyimak, tapi kan pembacaannya cepat gitu. Dan memang seorang musnid sekalipun gitu ya, atau kita punya sanad dan seterusnya, memang tidak disyaratkan alim, tidak disyaratkan tahu. Karena dia hanya sekedar menyambungkan redaksi gitu dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau itu hadis atau redaksi kitab tertentu disambungkan kepada generasi berikutnya dan seterusnya. Hanya untuk itu gitu. Ya tidak disyaratkan tahu gitu. Ya nyambung senyambung gitu. Tapi tetap walaupun tidak disyaratkan tahu, para ulama hadis atau kitab gitu ya, tetap menyarankan bagi orang yang suka mencari-cari sanad gitu ya, suka ya pengen dapat, disarankan pelajari dulu secara mendalam, ketahui dulu ilmunya dan seterusnya, baru kemudian cari kalau sanadnya sanad riwayat itu tadi gitu. Ya biar mengumpulkan keduanya, pemahamannya bagus, sudah mantap dan seterusnya. Ketika model periwayatannya hanya sekedar membaca dan seterusnya, ya dia sudah punya pemahaman itu gitu. Sehingga sanad riwayatnya dapat, tapi pemahamannya juga benar gitu. Pemahamannya juga benar. Saya tambahin pertanyaan satu lagi. Kalau dibalik Ustaz, sebagian asatidzah atau guru-guru itu tidak berkenan mengajarkan satu kitab karena beliau merasa saya belum pernah ngaji kitab ini kepada guru-guru saya. Walaupun misalnya dengan ilmu yang beliau miliki sekarang itu memungkinkan untuk beliau memahami kitab itu. Tapi wah saya nggak berani ngajar ini karena saya belum pernah ngaji kitab ini sebelumnya kepada guru. Maksudnya. Kalau saya baca sendiri hari ini mungkin paham begitu. Bagaimana Ustaz tanggapan Anda? Ya itu sebenarnya sifat tawadu ya, kemudian bagus juga sebagai sebuah kehati-hatian gitu ya. Dia memang bertanggung jawab dengan keilmuannya seperti itu. Tapi sebenarnya kan tidak disyaratkan itu tadi untuk mendapatkan istilahnya sanad dari gurunya dan seterusnya gitu. Karena tidak disyaratkan, kalau memang dia merasa mampu gitu ya, dan masyarakat membutuhkan dan tidak ada orang lain yang mampu untuk membacakan itu, hanya dia gitu, seharusnya jangan menolak gitu. Karena lagi-lagi kalau sekedar dia mendapatkan ijazah atau sanad dan seterusnya dari gurunya, itu bukan syarat gitu. Bahkan tadi gitu ya, sanad bukan jaminan tentang pemahaman yang benar. Lebih dari itu, banyak yang memiliki sanad bisa jadi malah pemahamannya sesat, pemahamannya melenceng, pemahamannya bertentangan dengan kitab itu sendiri gitu. Ya sebagai contoh misalnya kita tahu lah ya, Sahihul Bukhari itu sudah tuntas gitu. Artinya kalau ada hadis dan Sahihul Bukhari selesai, atau Bukhari dan Muslim gitu misalnya. Nah ternyata kalau kita lihat di dalam rijalnya Bukhari gitu, kita akan dapati beberapa ya ini sanad Bukhari gitu ya, para rijal atau rawi-rawi yang diriwayatkan dari mereka, Imam Bukhari itu meriwayatkan dari mereka, kalangan-kalangan yang sesat pemahamannya. Ada dari kalangan Murji'ah, ada dari kalangan Syiah, ada dari kalangan Khawarij gitu.
ada satu disertasi atau tesis gitu ya, bukan hanya satu sih, ada beberapa gitu tentang manhajul Bukhari gitu atau manhajun Naqdi, termasuk ada yang secara spesifik periwayatan Imam Bukhari dari ahlul bidah dan seterusnya. Itu ya nukil juga dari Fathul Bari atau Hadiyusari mukaddimahnya itu menyebutkan beberapa nama dari kalangan Syiah berapa, dari kalangan Khawarij berapa gitu, Irja berapa gitu. Padahal mereka orang-orang yang sanadnya jelas nyambung. Imam Bukhari yang membuktikannya gitu. Ya kalau Imam Bukhari yang sudah melakukan penelitiannya kita kan pasti percaya gitu. Tapi ternyata yang punya sanad nyambung itu pemahamannya nggak nyambung kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya nyambung dari sisi teks, nyambung dari sisi hadis matannya itu tadi. Tapi pemahaman keagamaannya bertentangan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau tadi ada yang tidak mau membaca kitab tertentu padahal dia mampu hanya beralasan karena saya belum mendapatkan sanad dari guru saya dan seterusnya, ya sebenarnya kalau sudah ada orang lain yang mengajarkan masyarakat kitab itu mending gitu ya. Artinya masyarakat mendapatkan apa yang mereka butuhkan gitu. Tapi kalau tidak ada dan masyarakat membutuhkannya, sebaiknya tidak menolak gitu. Ya, hanya karena alasannya belum punya sanadnya. Tuh dia mampu. Pas baca juga bisa paham gitu. Sanad bukan syarat gitu. Kalau sanad yang dimaksud itu. Tapi secara pemahaman pasti ada sanadnya. Karena seperti yang disebutkan oleh Abu Ishaq al-Isfiroi ini tadi, yang penting kan menukilnya dari kutub al-Mu'tamadah gitu. Nah, ketika yang dibaca adalah kitab Kifayatul Ahyar, kitab Matan Abi Syuja, kitab apa yang secara umum kaum muslimin mengenal itu sebagai kitab-kitab yang populer dikaji, memang itu nyambung gitu ya, secara pemikiran fikihnya kepada sumbernya yaitu Imam Syafi'i seperti itu, ya tidak masalah untuk dibaca gitu. Walaupun tentu akan lebih utama jika dia juga punya sanad itu. Kan lebih utama kalau dia punya sanad juga gitu. Baik. Kita geser ke Ustaz Sarwat lagi nih. Barangkali ini udah mau jam 8. Gak apa-apa, melihat jam doang. Tentang urgensi atau manfaat dari sanad itu sendiri. Kalau tadi saya garis bawahi beberapa poin itu, misalnya Ustaz mencontohkan misalnya satu guru wafat, untung sudah punya murid-murid yang tadi sanadnya nyambung, sehingga pemahamannya ini bisa terus diajarkan begitu kan. Berarti soal menjaga pemahaman ini fungsinya dari sanad. Kemudian yang kedua tadi Ustaz menyebut adanya keberkahan begitu. Nah, penjelasan lebih terkait kedua hal ini Ustaz, tentang urgensi dari sanad hari ini khususnya. Iya, jadi saya perlu mengulangi lagi. Sanad itu bisa disebut ada dua jalur ya. Ada sanad periwayatan dan ada sanad yang sifatnya lebih kepada penjelasan. Kalau periwayatan tadi contohnya misalnya ayat Quran, hadis, penjelasan-penjelasan para ulama, aqwalul ulama itu kan merupakan teks gitu ya. Itu dihafal. Maka ketika dihafal ya yang disampaikan ya nggak ditambahi, nggak dikurangi. Itulah apa adanya. Di zaman belum ada kitab, kan semua dihafal. Jadi semua dihafalin terus beriwayat gitu kan. Begitu sudah ada takliful kutub gitu ya, sudah ditaklif, ya udah ada nih yang dipegang. Inilah sanad gitu kan. Sudah ada kitabnya. Apalagi kitabnya zaman dulu udah bisa disalin. Zaman sekarang dicetak. Berarti kan terjagalah sanadnya itu kan. Orangnya paham nggak paham tapi teksnya udah bener gitu. Tapi sanad yang kedua, sanad pemahaman. Nah, itu yang sekarang ini kalau kita ngaji itu sebenarnya lebih kepada sanad pemahaman, bukan sanad teksnya gitu. Teksnya kan gampang. Ya kalau kita ngaji pakai kitab, tadi disebutin nama-nama kitab, ya kitab yang kita pegang semua itu kan udah pasti benar itu dari sumbernya, nggak mungkin bohong kan, kecuali salah cetak, gitu kan. Tapi kan pasti udah ditasheh lah, udah di apa. Jadi kalau secara teks kan udah aman. Yang jadi masalah kan pemahamannya justru, ya kan? Masa kitab udah dicetak tuh suruh apalin? Ya bisa juga sih kitab udah cetak suruh apalin, tapi itu kan anak sekolahan yang kayak gitu. Ya anak-anak yang baru belajar di awal-awal lah. Matan Aqidatul Awam apalin gitu kan. Matan apa Al-Ghaya wa Taqrib apalin gitu. Matan-matan kayak hadis, kayak Quran itu dihafalin iya. Tapi kalau penjelasan kan nggak bisa dihafalin. Ya kan? Penjelasan tuh ya dites gitu kan. Makanya gini, Al-Imam Syafi'i itu ketika mengajar ke level yang udah lebih tinggi, dia nggak nyuruh muridnya hafal. Dia ajak debat aja.
Kayak Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, itu mau dibilang murid bukan, mau dibilang guru bukan, bejaban dia berdua, munazarah antara keduanya itu kan adu logika gitu kan. Udah bukan sanad-sanadan lagi. Kalau sanad mah dua-duanya udah jago, udah hafal Quran, hafal hadis, hafal aqwalul fuqaha dan sebagainya. Tapi penajaman tentang ilmu itu kan penting. Nah, majlisul ilm kayak kita itu peranannya sudah bukan lagi memastikan sanadnya benar apa enggak. Ya kalau memang udah pakai kitab udah benar pasti kitabnya itu. Tapi Anda paham nggak dengan isi kitab itu? Nah itu yang jadi sedikit masalah gitu ya. Nah tabarukan ya tadi namanya tabarukan tuh ya istilahnya kita memelihara tradisi zaman dulu walaupun udah nggak terlalu penting banget sih sebenarnya. Dalam arti gini, saya nih ngaji gitu ya, belajar satu kitab gitu kan, sama guru saya. Beliau ini memang punya sanad gitu kepada gurunya lagi. Itu kalau emang benar-benar beliau tuh punya sanad dan disampaikan ke saya, wes keren dong, ke sana gitu kan, keren nggak? Keren lah gitu. Cuman masalahnya satu aja Pak, di Indonesia yang kayak gitu jarang. Gitu, ngaji kitab, tapi apakah dia dapat sanad secara tadi itu dijazakan itu enggak? Mungkin kalau di Timur Tengah kayak di Mesir, kayak di Saudi, di Yaman, di mana tuh masih tradisi sanad itu masih kuat. Tapi semua lebih kepada tabarukan aja sih sebenarnya. Tabarukan gitu. Jadi tabarukan tuh ya apa ya? Ya formalitas lah gitu. Formalitas yang belum tentu kalau dia dites, dikasih soal dari kitab itu. Kitab apa nih? Kitab Al-Akhyar. Ente udah punya sanad. Berapa ente ngaji kitab ini dengan berapa guru? 4 atau 5? Sini ya, saya kasih soal. Dari kitab ini ente jawab. Bisa nggak? Belum tentu. Karena pemahaman tuh hal yang lain lagi. Gitu kan. Nah pemahaman tuh diskusi. Gitu. Pemahaman tuh adalah munazarah. Gitu. Biar lebih menguasai. Gitu. Makanya di NU Pak tuh ada lajnah namanya Bahsul Masail. Kalau yang anak pesantren masih dasar, itu ngaji kitab sorogan. Apalin aja semua, maknani kata per kata. Tapi kalau yang level agak tinggi, apa? Bahsul Masail. Bahas itu mencari. Masail itu masalah. Cari masalah. Gitu kan. Cari-cari aja tuh masalah gitu kan. Ya, dia comot sana, comot sini, comot sana, comot sini gitu kan. Emang latihan. Nantinya ke depan tuh mau jadi mufti kali kayak gitu kan. Biar terasah gitu kemampuannya. Dan bacanya bukan cuma satu kitab. Kalau udah masuk Bahsul Masail, nggak mungkin bacanya cuma Kifayatul Akhir sama Matan Buaya Watakrib itu enggak lah. Fathul Qorib gitu enggak. Ya mungkin udah 100 kitab, 200 kitab. Jadi bisa comot sana, comot sini. Udah levelnya udah pendekar lah gitu. Ya kan? Nah, jadi itu yang agak susah tuh di bagian situnya sebenarnya. Tapi kalau cuma sekedar memberi sanad gitu semua kan masih menghafal aja sebenarnya. Bukan pemahaman. Nah, kalau pemahaman tuh mau dipastikan kesanadannya lewat apa? Ya lewat tes dong, ya kan? Atau bukan tes deh, coba ngarang buku kayak gitu bisa nggak? Gitu. Hasil bukunya kita baca. Bener nggak kutipannya gitu kan dari kitab apa aja, itu udah lebih jelas gitu kan. Anda ngaji dan setelah itu Anda bisa bikin kitab. Itu cakep. Ada tambahan dari Ustaz Sutomo? Kait pentingnya sanad? Ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sebagaimana dikutip oleh Syekh Mahfud At-Tirmidzi, beliau punya kitab, ini salah satu musnid juga ya di tradisi kita ke orang-orang Indonesia, punya kitab namanya Kifayatul Mustafid lima ala minal masanid gitu, tentang sanad-sanad seperti itu. Nah, ada yang menarik dari ungkapan Imam Nawawi dari muqaddimah daripada kitab ini yang dikutip oleh beliau, bahwa al-asanid ini minal muhimmat al-matlubat gitu, yang yambahi li talibil ilmi atau yambahi li muallimi al-ilmi wa talibihi ma'rifatuha gitu. Memang bukan satu kewajiban gitu. Redaksinya yambahi. Sebaiknya seorang talibul ilmi, muallim, keduanya gitu ya, itu mengetahui tentang asanid ini. Alasannya apa? Bukan alasan teknis ilmiah dalam rangka menjaga eksistensi daripada kitab-kitab itu, karena itu udah tuntas gitu. Alasannya adalah bahwa mereka para musannif itu
adalah al-aba gitu, ayah. Nah, fiddin di dalam agama gitu. Maka wayak bahu gitu. Bihima sangat buruk sekali bagi keduanya, itu muallim dan talib, jahalatuha gitu. Tidak mengetahui tentang asanid itu buruk sekali gitu. Jadi dalam rangka itulah kemudian kita bisa menyaksikan tradisi penulisan sahabat gitu. Yang kalau orang-orang ini sahabat itu biasanya istilah masyriq ya. Orang maghrib disebutnya fihris gitu. Itu ada banyak tradisi yang ya kita di Indonesia juga punya banyak tradisi itu gitu. Menuliskan sahabat dari berbagai sanad yang macam-macam gitu. Ada yang hadis, ada yang kitab fikih, kitab yang lain. Pokoknya dari berbagai bidang ilmu, kalau memang semuanya ada sanadnya dan memang memenuhi syarat seperti itu, ditulis, didokumentasikan. Nah, Syekh Yasin Al-Fadani termasuk salah satu ulama kita yang punya puluhan itu sahabat gitu, dengan namanya macam-macam itu. Ada Bulughul Amani, ada Bughyatul Murid, ada macam-macam. Banyak sekali sahabat itu. Yang kalau kita baca luar biasa, gurunya banyak sekali gitu. Yang kemudian menjadikan beliau sebagai destinasi para talibul ilmu untuk mendapatkan sanad gitu. Para kiai kita dan seterusnya belajar ketika di zaman itu, ketika belum masih hidup ya. Termasuk ketika saya Yasin datang ke sini misalnya, ya saling bertukar sanad dan macam-macam seperti itu. Artinya ini tabarukan gitu ya. Tapi juga kalau ada talibul ilmi kok nggak tahu seperti itu, kata Imam Nawawi tadi, ya kebangetan lah kalau nggak tahu. Ya minimal tahu gurunya atau kakek gurunya dan seterusnya, kalau tidak tahu sampai ke level sampai akhir kepada mu'alifnya dan seterusnya seperti itu. Itu dari satu sisi gitu ya, tentang tabarukan dan macam-macam. Dan ada banyak faedah. Kalau sanadnya sanad hadis ya, kita dapat keberkahan ulama hadis itu kan para wali. Lihat saja, Imam Bukhari ketika meneliti sanad itu kan verifikasinya sangat ketat ya. Beliau ketika mau mengambil satu hadis kepada seseorang dites, ketika melihat orang tersebut berbohong dalam tanda kutip. Kenapa dalam tanda kutip? Kita menyebut itu bohong itu gimana gitu? Karena bisa jadi itu jadi kebiasaan kita. Yaitu ketika dia mau memanggil hewan ternaknya gitu dengan cara ambil pakan, ini sini gitu. Nah dia pada mendekat karena kayak mau dikasih makan. Setelah dekat ditangkap, makannya nggak jadi gitu. Imam Bukhari menyaksikan itu, saya nggak mau ngambil hadis dari dia. Artinya standar yang dimiliki oleh Imam Bukhari ini orang-orang soleh semua. Kesalahan sedikit apapun kalau ketahuan membuat hadisnya tertolak oleh Imam Bukhari. Para wali semua itu. Maka menyebutkan mereka itu ya inna dzikri sholihin tanzilur rahmah gitu. Nah, maka majelis hadis itu bukan sekedar tentang matannya. Sanad-sanadnya itu ada rahmat-rahmat turun gitu. Ini orang-orang soleh gitu. Nah, maka wajar jika kemudian ada banyak majelis hadis yang dan kadang-kadang unik-unik ya. Ya tidak terkait dengan dalam rangka membuktikan bahwa itu kalam Rasul juga gitu. Tapi ya yang unik-unik itu misalnya tentang hadis musalsalat gitu ya. Ada musalsalat bil mahabbah. Dulu Rasul menyampaikan hadis ini dengan mengatakan uhibbuka, saya mencintaimu, kepada Mu'adz bin Jabal. Konteks hadisnya sih isinya tentang doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Tapi tentang saya mencintaimu sebagai pembuka mau menyampaikan hadis gitu ya. Ya uhibbuka juga bagian daripada hadis. Itu kemudian rawi berikutnya juga menyatakan, dulu Rasul menyampaikan seperti ini, saya juga memeriwayatkan kepada kamu dan saya katakan saya mencintaimu. Terus seperti itu sampai kepada kalau kita mau gitu ya, guru kita mengatakan saya mencintaimu dan katakanlah dubura kulli sholatin, di setiap setelah sholat baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik gitu. Ada musalsal bil awaliyah gitu, yaitu saya dengar hadis pertama kali dari Rasul itu hadis ini. Nah, hadis itu juga kadang-kadang tidak benar-benar awal sih kalau kita gitu ya. Cuma sekedar biar dapat hadis musalsal bil awaliyah, seolah-olah itu hadis pertama yang kita dengar dari guru kita. Ada hadis misalnya musalsal bil fuqaha. Nah, ini yang mungkin kalau kita bisa mencari itu bagus gitu ya. Yaitu kalau ini tidak langsung kepada Rasulullah kadang-kadang. Mulai dari fuqaha siapa? Karena istilah fikih kan juga baru matang gitu di zaman tertentu gitu. Nah, dari fuqaha ini. Nah, itu kalau kita mau meriwayatkan itu juga mungkin perlu bertanya, saya fuqaha bukan ya gitu. Biar dapat sanad
musalsal bil fuqaha gitu. Atau lebih spesifik lagi, musalsal bil fuqaha asy-syafi'iyah misalnya. Itu juga ada gitu. Ya, tentu ini bukan bagian daripada pembuktian sanad itu tadi ya, bagian daripada keberkahan. Tapi sampai sedetail itu gitu ya, para ulama kita untuk meriwayatkan hadis atau fikih dan seterusnya itu dalam bentuk apapun ya. Ada yang menyampaikan hadisnya dengan senyum, tuh sampai akhir ya dengan senyum gitu. Ada yang berdasarkan hari gitu. Saya mendapatkan hadis ini di hari Id. Saya sampaikan juga diriwayatkan di hari Id. Ada di hari Arafah, ada di hari Asyura gitu. Makanya di Mesir itu kalau di hari Asyura banyak orang santri-santri kita mahasiswa Al-Azhar, saya sudah pernah mendengarkan musalsalat dengan hari Asyura itu dari saya ini. Hari Asyura hari ini habis asar, biasanya habis asar. Saya mau ke masjid sana aja. Karena yang dari saya ini saya udah dapat, pengen dari saya ini dan seterusnya. Itu tradisi yang turun-temurun dari dulu sampai sekarang, sampai ada yang dikumpulkan sahabat-sahabatnya, fihrisnya dan seterusnya, terus berlangsung. Yaitu tabarukan. Gitu. Tapi ada fungsi juga yang sifatnya dalam rangka menjaga eksistensi sunnah hadis gitu ya. Mungkin hari ini diperlukan kita pelajari tentang rijal, jarh wa ta'dil, ilmu sanad dan seterusnya, agar kita minimal bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau mungkin gugatan-gugatan kaum orientalis lah. Nah itu ada fungsi sedikit mirip seperti di masa lalu gitu. Ya walaupun sudah tuntas, tapi kadang-kadang mungkin kita tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalau sudah belajar sih mungkin gampang. Tapi kalau yang belum belajar, apalagi sampai detail-detail setiap rawi di kitab-kitab tertentu gitu, itu lebih susah lagi gitu. Ketika itu dikritik bagaimana? Kalau yang masih umum-umum misalnya, yang dikritik Abu Hurairah, yang dikritik Sahih Bukhari gitu, itu mungkin kita masih bisa menjawab para talibul hadis gitu. Atau pertanyaan, Abu Hurairah kan baru bergabung bersama Rasul di tahun ke-7 Hijriah gitu. Artinya 4 tahun lagi Rasul udah mau wafat tuh. Tinggal 4 tahun beliau bersama Rasulullah, tapi hadisnya banyak banget gitu. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala Islam sejak awal dan bersama Rasul terus, kapanpun dimanapun itu sering berdua gitu ya. Kok hadisnya sedikit? Nah itu kan sering jadi pertanyaan gitu. Ya para ulama sudah menjawab itu semuanya. Kenapa bisa seperti itu? Ya salah satunya karena mereka punya ilmu terkait sanad, jarh wa ta'dil, tentang riwayat dan seterusnya itu. Jadi tetap fungsi itu ada, walaupun agak berbeda dengan masa lalu gitu ya. Karena asr riwayat memang sudah berakhir gitu dengan tercetaknya kitab-kitab hadis, kemudian tercetaknya kitab-kitab fikih dan seterusnya. Ya, yang penting tahqiq terhadap kitab itu muhaqqiqin udah jelas mengatakan bahwa ini sepatu kitab ila mu'allif ini sudah saya jamin gitu. Sudah saya teliti berdasarkan naskah dari berbagai perpustakaan. Ini memang penulisnya beliau gitu. Dan kadang-kadang ada catatan kaki dari muhaqqiq terhadap redaksi-redaksi tertentu dan seterusnya. Itu semua disampaikan gitu. Baik. Terima kasih Ustaz. Urgensi sanad pertama tadi adalah menjaga pemahaman atau menjaga kebenaran pemahaman itu jauh dari penyimpangan-penyimpangan, kemudian juga menjaga kemurnian dan keautentikan ajaran Islam dalam rangka juga bisa mengcounter syubhat-syubhat dari kaum orientalis itu. Kemudian yang berikutnya tadi keberkahan, mendapatkan keberkahan. Dan satu yang saya catat dari Ustaz Sutomo tadi juga ternyata bagian dari husnul adab. Ketika seseorang itu ingin dapat sanad, itu bagian dari adab yang baik, tahu siapa gurunya supaya rantai keberkahan ini juga terus terjalin gitu. Dari saya cukup ini Ustaz. Mungkin ada pertanyaan dari jamaah terkait tema kita malam hari ini. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sanad dari seorang muslim. Saya muslim.
Pas ini adalah masalah sana. Dan paham yang bagaimana? Arah pertanyaannya. Barangkali yang bisa dijelaskan. Apa namanya Pak Haji Sofyan tadi terkait apa namanya kejujuran dalam sanad itu begitu ya. Kalau itu kaitannya dengan hadis begitu ya. Nah, yang kita bahas sekarang ini sanad terkait hadis saja atau sanad dalam hal apa begitu ya? Yang mensyaratkan adanya kejujuran tadi itu misalnya. Ya, kalau kejujuran tentu bukan hanya dalam sanad malah ya. Dalam setiap hal ya tentu kita harus jujur gitu ya. Harus jujur. Ya, ada kebohongan-kebohongan yang diperbolehkan lah di dalam syariat dalam kondisi tertentu seperti itu. Tetapi apalagi dalam sanad. Yang ini sanad itu kan satu konsep transmisi keilmuan yang hari ini kita pelajari dan kemudian dibuktikan dari transmisi tersebut bahwa ilmu kita itu benar-benar bersumber dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kalau misalnya bicara tentang pemahaman gitu ya, bukan teksnya gitu. Itu juga ya ada konsep-konsep tentang sanad, meskipun agak berbeda gitu. Yaitu bahwa pemahaman ini benar-benar bersumber dari para ulama dan seterusnya. Kalau di dalam isnad tadi al-isnadu minad-din laula al-isnad laqala man syaa ma syaa gitu ya. Itu bicara tentang teks gitu. Tapi kalau pemahaman terhadap teks, pernah nyimak satu kajiannya Syekh Amir Bahjat itu beliau mengatakan usulul fiqhi minad-din laula usulul fiqhi laqala man syaa ma syaa gitu. Bahwa usul fikih itu bagian daripada agama. Ilmu hadis dengan ilmu riwayatnya dan seterusnya menjaga sumber agar sumber itu benar-benar nyampe kepada kita dan kita yakin yang kita sampaikan itu ada bersumber eksis benar-benar dari Rasulullah SAW, dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Itu ilmu hadis. Tapi kalau bicara pemahaman dijaga dengan satu kaidah-kaidah, dengan satu usul gitu. Ilmunya ya termasuk ilmu usul fikih itu gitu. Itu juga ya harus jujur juga gitu. Bahwa misalnya ketika ada satu masalah tertentu gitu ya, ada para ulama sudah sepakat gitu bahwa seorang imam kok perempuan nggak sah kalau di belakangnya laki-laki gitu. Tiba-tiba ada yang mengatakan enggak, imam perempuan tetap sah gitu. Wah, itu sanadnya mana gitu. Ternyata memang ada sebagian ulama salaf yang menyampaikan itu gitu. Itu Imam Nawawi menukil dari para ulama itu, walaupun ada sedikit perdebatan tentang makna yang disampaikan oleh yaitu murid Imam Syafi'i dari dua madrasah, Madrasah Qaul Qadim Abu Thawr dan Madrasah Qaul Jadid Imam Al-Muzani. Itu punya pandangan yang syad, katakanlah demikian gitu. Ya, kita menyikapnya sebagai sebuah zullatul alim gitu. Itu saja gitu. Tidak perlu diikuti. Atau kalau kita mau lebih ilmiah lagi, ada beberapa penelitian yang membuktikan bahwa sebenarnya apa yang dimaksud oleh Al-Imam Abu Thawr dan juga Al-Imam Al-Muzani tidak seperti yang kita pahami seperti itu. Imam kok perempuan dan seterusnya. Tapi itu kadang-kadang dipakai gitu ya. Dipakai oleh siapa? Oleh orang-orang yang membolehkan itu. Bahkan ada imam sholat Jumat perempuan gitu. Ya, itu salah satu jadi dalil itu. Argumentasi atau istilahnya justifikasi gitu ya. Tapi kalau mau jujur gitu ya, mayoritas ulama itu mengatakan tidak sah. Itu sekedar nukilan yang kalaupun itu benar, itu qaul yang syad gitu. Itu zullatul alim, perlu ditolak gitu. Nah, ini kaidahnya ada gitu. Dalam usul fikih, atau kita punya konsep istilahnya ma'lumun minad-din bidarurah. Atau ada pembagian qat'i dan dhanni dan seterusnya seperti itu. Itu untuk menjaga pemahaman kita. Nah, sholat Jumat misalnya itu hukumnya wajib semua, apalagi ulama. Orang awam aja paham sholat Jumat itu wajib. Tapi ada hari ini buku gitu ya, ditulis oleh seorang dokter, dosen di salah satu kampus Islam kita di Indonesia, mengatakan sholat Jumat itu sunnah, bukan wajib gitu. Ini kan dengan mudah, nggak usah pakai kitab gitu. Orang awam,
oh ini orang nyeleneh gitu. Kenapa? Karena pemahamannya sudah terjaga lewat satu konsep yang qat'i itu tadi, ijma gitu. Maklumun minatin bidarurah gitu. Nanti paling ada hal yang lebih rendah levelnya, yaitu bukan ijma, mungkin ittifaq al-jumhur gitu ya. Atau kalau yang dikenal dalam Syafi'iyah misalnya ya hal-hal terkait yang berbeda dengan ulama lain, masyarakat muslim itu sudah kenal semuanya gitu. Ya tinggal secara jujur kita sampaikan bahwa ini Syafi'i, ini jumhur, ini sudah ijma. Itu pemetaannya jelas gitu. Tapi kalau itu adalah ijtihadi, itu tidak disandarkan bahwa ini adalah Islam, ini adalah Al-Quran, ini adalah sunnah gitu. Tidak mengatasnamakan itu. Itu semuanya ro'yi. Ini sanadnya itu penting. Sandarannya kepada siapa gitu. Karena memang misalnya bicara tentang kunut itu menurut Al-Quran atau sunnah gitu ya, tidak. Kunut subuh misalnya itu ya menurut ulama Syafi'iyah berdasarkan sunnah gitu. Tapi menurut penelitian pemahamannya ulama Hanafiyah dan Hanabilah misalnya, enggak, kunut subuh tidak sunnah gitu. Ya itu nyambung juga semuanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penafsirannya masing-masing. Tidak dinisbatkan kepada sumber itu tadi, tapi itu adalah fikih, dan fikih itu hasil para mujtahid, sumbernya ke mujtahid. Dan harus secara jujur kita katakan ini bukan dari qala Rasul qala Allah. Sumbernya memang qala Allah qala Rasul, tapi ini hasil pemahaman terhadap qaulullah dan qaulur Rasul gitu. Antara pemahaman dengan sumber itu harus dipetakan gitu. Kalau sumber pasti benarnya, tapi kalau pemahaman terhadap sumber, kalau itu ijtihadi, bukan wilayah qat'i, bukan wilayah maklum minatin bidoror itu tadi, ya ijtihadi itu belum final. Apakah kita benar atau salah? Itu sumbernya harus jelas, disanadkan atau disandarkan kepada siapa? Kepada qailnya saja, tidak kepada sumber Islam yang asli gitu. Jujur seperti itu karena ini. Ada tambahan dari Ustaz Sarwan? Yaitu sesuai kebutuhan dan sesuai kemampuan. Ya, kenapa saya bilang sesuai kebutuhan? Bisa jadi untuk kalangan awam, saya kira tidak butuh dengan sanad periwayatan gitu. Yang penting justru pemahaman. Intinya kalau orang awam, salat saya udah benar apa belum? Wudu saya udah benar atau belum? Tanya kepada siapa? Tidak perlu wudu saya sanadnya gimana kepada Rasulullah. Salat saya kepada Rasulullah sanad, nggak usah bertanya itu. Tapi ya guru kita, ustadz kita bisa menyaksikan, ya wudunya udah benar kok. Kamu kan udah ngaji wudu sama saya gitu. Ya, seperti itu yang dilakukan gitu. Untuk orang awam. Tapi kalau kita merasa mampu, ya bukan hanya mungkin kalau butuh sih tidak, tapi merasa saya bisa untuk mendapatkan, pengen gitu, ada keinginan dan mampu. Itu kalau disarankan para ulama tidak sekedar nunggu syekh dari Timur Tengah datang dan ikut daurah, tidak. Itu harus melalang buana gitu, Pak. Dan itu butuh waktu, butuh tenaga, butuh biaya, mahal. Ke Saudi nyari masyayikh, ke Mesir nyari masyayikh, ke mana-mana. Itu biayanya mahal sekali. Untuk apa? Dapat keberkahan sanad, dan yang paling berkah itu yang memang tinggi sanadnya. Tidak sekedar ada syekh datang kemudian ngaji gitu ya. Itu belum tentu tinggi, ya walaupun nyambung juga. Tapi yang disarankan oleh para ulama kita, kalau bisa nyari sanad itu yang tinggi sekalian gitu. Yang tinggi itu maksudnya bagaimana? Jarak antara kita dengan penulis kitab, atau kalau hadis dengan Rasulullah SAW, itu jarak yang paling dekat di zaman ini. Kalau kitab Bukhari yang paling dekat berapa nih riwayatnya sekarang ini? Saya nggak terlalu paham terkait itu berapanya ya. Al-Quran yang paling dekat itu dengan Rasulullah berapa rawinya gitu. Dan setiap kitab fikih itu ada yang paling dekat siapa? Nah yang paling dekat, yang paling sedikit itu yang paling tinggi. Kalau kita merasa mampu, ya silahkan nyari sanad itu. Tapi kalau sudah tidak mampu, kekuatan, biaya dan seterusnya tidak ada, yang penting wudhu kita sah, sholat kita sah dan seterusnya, itu yang harus kita prioritaskan. Bagi kita hari ini orang awam, maka sanad pemahaman itu lebih kita dahulukan daripada sanad periwayatan. Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, satu lagi Pak. Oke, terakhir, silakan.
Apakah perlu dicari sanadnya juga, Bin? Ya, semua ilmu di Islam ya, itu kebanyakan tumbuh di zaman dulu. Jadi, dia tuh barang lama. Kita terpisah dengan sumbernya tuh 10 abad gitu, ya kan? Sampai berabad-abad lah lamanya. Sehingga tadi apa-apa semua serba harus ada sanad, ya kan? Bukan cuman bacaan Quran, ya kan? Bukan cuman bacaan hadis, bacaan zikir juga kan ada sanadnya. Maksudnya kalau kita bilang Ratib Al-Haddad, itu yang menggubah siapa sih? Yang nyusun gitu kan? Ya pastinya Syekh Al-Haddad gitu kan? Kalau Ratib Saman gitu, Syekh Saman gitu kan? Dan ada beribu-ribu, bahkan mungkin ratusan ribu gitu jenis gubahan zikir gitu kan? Ya memang itu diriwayatkan sampai ke sini teksnya ya. Tapi kalau nadanya itu di sepanjang jalan nanti akan mengalami variasi nada. Karena Ratib Saman di Jakarta sama Ratib Saman di Madura udah beda itu. Ya, di sini nggak pakai ta'il. Nah, di sana mungkin pakai ta'il gitu kan. Ya karena udah beda budaya, ya kan. Baca rawi aja. Baca rawi kan kita di Jakarta nih baca Al-Barzanji kan. Itu kan gaya bacanya gaya bacaan orang Betawi, ya kan? Ya Robibil dah, ya kan? Itu kan gaya Betawi, ya kan? Betawinya tergantung Kuningan, Kuitang, udah beda. Kuitang lagunya lain lagi, Tanah Abang lain lagi lagunya. Kalau teksnya, ya teksnya sih insya Allah sama gitu. Nah, cuman begini yang menarik. Kadang-kadang kita tuh hafal, tahu karena sering dengar gitu kan. Cuman kalau ditanya, itu tuh yang ngarang istilahnya itu siapa? Enggak tahu. Saya tanya Pak, ini kan jamaah pengajian kami sudah 30 tahun nih Pak ya. Ya Robibil itu siapa yang ngarang Pak? Ayo. Hawa Haji Ambali yang tadi baca ya Robibil kan. Yang ngarang siapa itu Pak? Ya Robibil Mustafa balik makosidana wafir lana. Nah Busiri. Ya Al-Busiri itu orang mana Pak? Jateng apa Kalibata? Nah, itu kita banyak nggak tahu gitu kan? Karena kita sebagai jamaah awam, pokoknya lu hafalin aja udah lah, gitu kan? Abda'u Pak, Abda'u. Saya dari kecil udah hafal tuh Pak Abda'u. Ada yang tahu nggak Pak Abda'u? Abda'u bis? Iya. Tahu nggak Abda'u bis? Kagak tahu dia Muhammadiyah, dia kagak ngerti gitu-gituan. Di Muhammadiyah kagak ada Abda'u ya? Kagak ada. Malam ini ketahuan. Malam ini ketahuan. Akhirnya terbongkar lah. Iya, itu siapa coba? Saya juga nggak hafal ya. Pertama tahu nggak? Itu Aqidatul Awam itu siapa yang ngarang itu? Tahu. Kenal kan Aqidatul Awam? Iya, pastilah orang NU ya kan. Siapa yang ngarang? Yang ngarang siapa? Al-Imam Al-Marzuki. Nah, di belakang itu terakhir itu kan? Marzuki Al-Maliki. Saya Muhammadiyah aja tahu. Oh, Muhammadiyah aja tahu tuh. Hebat tuh Muhammadiyah nih berarti. Nah, itu Pak, kita tuh enggak, kalau di tradisi pesantren tradisional itu semua kita hafal. Walaupun kita nggak tahu siapa dia itu. Ya karena yang tahu kiainya. Kalau kiainya di kitabnya ada karena dia punya sumber kitabnya. Bahkan yang pada kuliah ke Mesir kemana, ini kuburannya, gue lagi fotonya di sini. Wah, bisa pada matching tuh Pak. Makanya Bapak besok kalau pada jalan-jalan ke Mesir, gitu Pak, setiap titik di Mesir itu ini Kiai Anu, ini ulama ini semua ada tuh Pak. Oh, yang ngarangnya Robil ini orangnya. Iya, kaget tuh Pak. Istri saya kita lagi di Mesir itu kan, ini yang ngarangnya Robil. Ya Allah, kita udah hafal di mana-mana, ini orangnya di sini gitu kan. Nah itu asar tarikhiyah itu kalau di Mesir emang hebat. Nah kalau kita emang susah itu. Di Indonesia kagak ada, ya kan? Paling ada buat pamijahan paling ada kan gitu. Atau Gucci paling biasanya Pak Haji Romli dulu. Nah jadi sanad itu Pak ada gitu. Cuman saya mau balik tanya nih, antum mau nanya itu. Pertanyaannya adalah itu sanadnya. Tapi pertanyaan intinya apa? Apa boleh? Apa gimana pertanyaannya? Oh enggak harus dijazain ya. Ikut ngaji aja ntar juga hafal.
Tapi ngajinya sama orang Betawi, jangan ngaji sama yang bukan kalau emang bukan orang Betawi cuma bisa ikro doang jadi 1 sampai jadi 6 udah gitu doang gitu. Kagak dapet tuh Abda Ubes, ya kan, kagak dapet tuh yang namanya Al-Barzanji sifat 20, kagak tahu tuh. Nah, Babul Minan kagak tahu, Pak. Karena itu yang ngarang itu yang nulis para ulama gitu. Nah, kalau di yang istilahnya tempat pengajian modern muslim perkotaan, kagak ada itu. Kagak ada begitu-begitu kan, nggak pernah baca-baca, ya kan? Kita aja di malam Kamis dimulai dengan ya Robibil, ada sholat dustur, ya kan? Nah, sholat dustur, ayo lo. Dari mana tuh sholat dustur? Siapa yang ngarang pertama kali? Ya tahu, Ustaz Tomo pasti jawab. Kalau Sholat dustur ya. Dustur apa sih dustur? Dustur. Ya tadi dibaca mau Haji Ambali. Sebelum ya Robibil kan sholat dustur dulu. Saya nggak dengar. Nggak dengerin. Nah, kita tuh secara tradisional nggak make aja gitu kan. Siapa dari mana dan sebagainya itu levelnya ke atas itu. Dia tahu gitu di mana rujukan dan sebagainya. Nah, masyarakat kita awam apakah harus tahu? Ya enggak sih. Cuman kalau sampai tahu, Pak, keren gitu. Dianggap wah ini kiai beneran nih, sampai tahu gitu kan. Saya bukan cuma tahu, Pak, saya punya fotonya di depan makam Al-Busiri. Nih, wah lebih canggih lagi kan. Kapan-kapan dah kita ke Mesir ya, Pak Haji Fauzi ya. Rame-rame kita ke Mesir gitu. Ngapain? Mau nyari yang ngarang Ya Robibil. Tiap malam Kamis kita baca tuh, tiap malam. Apalagi di sini. Siap pengajian tuh Ya Robibil dulu semua. Ya kan? Termasuk juga doa yang sering kita baca. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Kan tiap hari kita baca tuh. Siapa yang ngarang? Tahu. Nah, kalau sampai kita tahu, Pak, keren banget itu. Karena itu ternyata itu kita bisa ceritain siapa itu yang ngarang, latar belakang kehidupan dan sebagainya. Mereka para ulama. Boleh nggak kita pakai? Ya boleh, orang mereka tuh mengubah doa, zikir, lafaz-lafaz itu bagus banget, Pak, kalau kita baca terjemahnya aja cakep banget. Apalagi kalau kita bedah dan kita kupas, itu kan ilmu sebenarnya. Nah, itu kita hafal tuh, Pak ya. Gak harus sih kita tahu sanadnya sebenarnya. Yang penting minimal bunyi dah gitu. Paham? Enggak juga sih. Aqidatul Awam belum tentu kita paham kan. Sholat dustur jadi kita tahu, ya kan? Orang pesantren loh ini. Sholat dustur kagak. Bukan orang Betawi masalahnya. Di sholat dustur itu di Betawi adanya, Pak. Ya kalau di belahan sono, Banyumas apa sono kagak ada kayaknya. Aman jadi. Aman. Di Solo nggak ada. Apalagi saya bukan Betawi dan Muhammadiyah gitu. Nah iya. Minoritas 2 kali ente. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Kita cukupkan malam hari ini, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan jamaah semuanya dimanapun Anda berada. Mohon maaf saya tidak bacakan pertanyaan yang datang dari online walaupun banyak nih. Dan nggak kelihatan juga bacanya. Insyaallah mungkin di lain kesempatan kita akan bedah lagi tema ini, tapi yang pasti kita berharap supaya KMK tetap bisa hadir lagi pekan depan dan seterusnya. Bisa offline dan juga online, kita bisa ketemu dengan bapak-bapak semuanya. Nah, untuk pekan depan nih, jadi saya bersit ide. Ya kan tadi kan kita ngomongin sanad gitu kan ya. Nah, itu kan sanad itu kan juga ada jalur pakai kitab. Ya, kitab-kitab turos ya, yang kita wariskan dari para ulama terdahulu. Hidupnya di 4 abad yang lalu, 5 abad yang bahkan 10 abad yang lalu. Ditulis dalam suasana kehidupan kayak gitu. Dan kita pelajari 10 abad kemudian. Pertanyaannya, apakah masih relevan? Kitab Turos. Itu jadi judul itu. Ya kan? Apa mau sama lagi? Enggak, soalnya gini, kalau kita masuk pesantren tradisional, majelis taklim dan sebagainya, pasti ada kitabnya. Ngaji itu pakai kitab. Dan kitab itu ditulis 10 abad yang lalu. Untuk mengantisipasi realitas yang ada di masa itu. Pertanyaannya, ditulis 10 abad yang lalu dan sekarang adalah abad 15 Hijriah, apakah masih relevan dengan perubahan-perubahan zaman yang ada? Paham nggak tuh? Bagus. Nah, malam Kamis besok datang tuh ya. Kita akan bahas itu ya. Insyaallah. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah semuanya, kita cukupkan dulu KMK malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita tambahan iman, tambahan ilmu dan juga keberkahan. Ya rabbal alamin. Kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jauh hari mewakili Ustaz Arwan dan juga Ustaz Sutomo. Akan kepada
Haji Fauzi untuk memimpin doa. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأقربنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا كثيرا حلالا طيبا وتجارة لن تبور اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمنا